satu line produksi dulu. Kalau pasar menyambut, saya kira ini bisa dibesarkan. Ini adalah brand dan prinsipal 100% Indonesia. Mimpi Indonesia punya merek kendaraan bermotor sendiri yang dibuat oleh kecerdasan dan keringat anak bangsa sudah terwujud. Dia adalah Gesits, yang merupakan akronim dari Garansindo Electric Scooter ITS. Pada tanggal 10 Juni 2015 merupakan tonggak sejarah di mana nota kesepahaman atau MOU kerjasama pembuatan motor listrik disepakati, yaitu antara CEO Garansindo Group Bapak Muhammad Al-Abdullah dengan Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Bapak Joni Hermana di Surabaya, Jawa Timur. Pada bulan Agustus 2015, motor listrik hasil kerjasama Garansindo dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya tampil di hadapan publik tanah air pada ajang Indonesia International Motor Show IIMS 2015. Bentuknya saat itu masih telanjang, yang merupakan versi awal dari prototipe. Pada bulan Mei 2016, PT Garansindo Inter Global dan Institut Teknologi 10 November ITS akhirnya mendebut sepeda motor listrik Gesits di gedung riset mobil listrik Surabaya. Produk ini merupakan hasil kolaborasi antara periset dari dunia pendidikan dan pebisnis otomotif nasional. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir bahkan sempat melakukan pengujian performa pertama prototipe Gesits di ITS. Proyek terus berlanjut, di mana berselang 7 bulan dari peluncuran pertama, tepatnya pada tanggal 7 November 2016, Gesits dites sepanjang Jakarta hingga Bali oleh tim Garansindo dan Institut Teknologi Surabaya. Pengujian performa ini dilakukan pada 5 unit Gesits. Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapan untuk produksi massal, seperti pengkajian performa, jarak tempuh, dan konsumsi energi serta dari sisi aspek keselamatan. Pada bulan Agustus 2017, persiapan Gesits masuk lini produksi, sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama produksi dan pendirian pabrik di kawasan industri PT Wijaya Karya Persero di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, yaitu antara PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi atau Wikon dan PT Gesits Teknologis Indo GTI. Pada tahap awal, pabrik akan menggunakan salah satu bangunan seluas 2.400 meter persegi yang akan dimanfaatkan untuk fasilitas penerimaan komponen, perakitan kendaraan, dan pengujian akhir. Kemudian hasil produksi akan ditampung dalam sebuah gudang penyimpanan sementara seluas 1.400 meter persegi. Volume awal produksi sendiri ada di angka 50.000 unit dan akan terus ditambahkan hingga mencapai produksi 100.000 unit per tahunnya. Pada bulan Oktober 2017, calon skuter listrik nasional ini akhirnya menarik perhatian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ISDM) Bapak Ignatius Jonan, yang akhirnya mencoba performa Gesits di lingkungan Kementerian ISDM. Jonan menegaskan Gesits sebagai solusi transportasi sepeda motor yang ditunggu pemerintah dan produk yang siap diproduksi. Pada bulan Agustus 2018, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meninjau kegiatan persiapan produksi di pabrik PT Wijaya Manufacturing atau PT Wima di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai sinyal
kalau gesit sudah siap masuk jalur produksi massal dan akan dipasarkan di dalam negeri. Pada bulan November 2018, soft launching versi produksi gesit yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Hasil inovasi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu dalam bentuk motor listrik, Bapak. Risetnya itu sudah kami biayai sejak awal dari ITS maupun dari ITB, Bapak. Nah, sekarang sudah tahap menuju ke industri. Nah, tahap industri inilah barangnya sudah sangat siap dan molding sudah dibuat. Nanti insya Allah produksi massal akan dilakukan pada bulan Januari. Barang ini sudah dilakukan uji tes semuanya. Ini kita sudah menyaksikan suatu produk anak bangsa, sebuah motor listrik yang dihasilkan dari sahabat kita dari ITS, dan juga di sini kolaborasi antara ITS, UNS dan ITB, di mana UNS membantu untuk menyiapkan baterainya dan ITB menyiapkan perangkat speedometer yang berbasis Internet of Things. Dan ini era digital sudah ada di negeri kita. Kita punya electrical motorcycle dan kita juga punya suatu sistem motor elektrik yang terhubung dengan Internet of Things. Ini suatu kebanggaan, alhamdulillah. Saya kira ini produk dalam negeri yang kita banggakan bersama. Terima kasih Bapak Presiden atas dukungannya kepada kami, kawan-kawan universitas dari ITS, UNS, dan ITB untuk bersama-sama memajukan produk nasional. Sebulan kurang lebih dapat 60.000 ya. 5.000 satu tahun 60.000. Oh, 1 tahun 60.000. Betul. Satu bulan 5.000, 1 tahun kurang lebih 60.000. Tergantung pasarnya. Tapi kalau pasar menyambut, ini satu line produksi dulu. Kalau pasar menyambut, saya kira ini bisa dibesarkan. Ini adalah brand dan prinsipal 100% Indonesia. Motor, sepeda motor listrik, sepeda motor listrik. Kecepatan sudah diuji coba sampai ke Bali nggak ada masalah. Dari mana ke Jakarta ke Bali nggak ada masalah. Tadi saya coba karena nggak ada suara knalpotnya, jadi saya seneng yang greng. Ini tadi nggak ada, jadi agak bingung menyesuaikan apa itu, nggak ada knalpotnya, nggak ada suara greng-grengnya, jadi halus sekali dan ini sangat ramah lingkungan. Apa ada proteksi di pasar sepeda motor, Pak? Apanya? Listrik ini ada proteksi di pasar sepeda motor. Gini, saya kira konsumen diberikan pilihan-pilihan. Tidak bisa kita memproteksi sebuah barang itu tidak mendidik dalam sebuah industri usaha juga mendidik. Jadi apapun asal harganya kompetitif, lebih efisien dibanding sepeda motor yang konvensional, ya akan disambut oleh pasar. Tapi menurut saya ini mendahului itu sangat bagus. Brand dan prinsipal Indonesia bisa mendahului pertama di pasar. Ini sangat bagus. Harganya nanti tanyakan, jangan tanya ke presiden. Masalah harga tanya ke saya, nggak ada hubungannya. Itu urusan industri lah. Itu urusan industri. Iya, ini kita coba di pasar lokal dulu. Tentu saja tadi saya sudah diberitahu harganya kompetitif. Saya kira sangat bagus.
Pak, kalau ke depan strategi Indonesia dalam produk motor listrik ini akan Ini yang paling krusial ini kan produksi baterainya, litiumnya. Nah itu kalau padahal kita raw materialnya ada. Nah kalau itu sudah masuk, tinggal motor ambil dari sana, mobil ambil dari sana, sudah kita langsung bisa switch langsung. Kuncinya ada di situ, di baterai. Termasuk ini juga charging untuk baterainya berapa? 3 jam. 3 jam, 3 jam, cepat sekali. Saya kemarin lihat di pameran motor kemarin 8 jam, ini saya kaget bisa 3 jam. Berapa lama? 70 kilo. Berarti Bapak berharap akan ada produksi terus motor Ini sudah langsung kok, tadi saya sudah langsung produksi. Pemerintah backup itu dalam artian ya urusan-urusan yang uji-uji itu biar cepat, apa izin-izin cepat. Salah payung-payungan, nambah urusan semuanya payung-payung aja. Asal kompetitif, asal barangnya bagus ya konsumen pasti serbu gitu aja. Itu hukum bisnis kayak gitu. Apanya? Kalau sudah lulus Ini nanti kalau sudah diproduksi, saya pembeli pertama. Saya akan beli 100. buat apa? Serius Pak? Buat dijual lagi Pak? Serius gimana? Apanya? 100 Gimana? buat apa Pak? Huh? Apanya? Ya warna-warni. Kan warnanya tidak, warnanya Ya, oke ya. Cukup. Nanti lebih jelasnya tanyakan ke Menteri, tanyakan ke Pak Rektor, ke industrinya ya. Tapi saya kira untuk harga memang tidak kita buka. meternya itu Teknologi canggih ya Pak? Mik turun. Motor. Kayak ya ini baru prototipe ya, nanti semuanya akan rapi lah, catnya pasti rapi, karena moldingnya memang baru dalam proses dibeli untuk masuk. Kalau udah ada molding semuanya, cetakan, truk, finishing lainnya ada, sudah pasti. Nggak seperti ini kan prototipe, jangan dianggap nanti seperti ini. Ya. Makasih Pak. Sobat Bika, saat ini kita sudah berada di dalam area pabrik gesit di dalam PT Bika Industri Manufaktur. Apa saja sih yang ada di dalam pabrik ini? Nah, nanti Pak Agung Budi Waskito akan bercerita seperti apa gesit itu diproduksi, seberapa banyak gesit bisa diproduksi, dan kemana saja gesit itu nanti akan dikirimkan. Pak Agung, di pabrik perakitan motor gesit ini, itu apa saja sih Pak proses-proses yang dilakukan Pak Agung? Ya, ini kebetulan kita tepat berada di start atau awal dari perakitan motor listrik gesit ini. Tepatnya kita pakai sistem conveyor, ada 14 station ya. 14 station, dari station 1 sampai 14 ini setiap 6 menit kita menghasilkan satu motor. Wah, 6 menit satu motor Setiap Pak, ya? 6 menit satu motor. Jadi di sini saat ini kebetulan kita lagi memproduksi dan satu line ini kita hanya butuh 20 orang aja ya, 20 orang aja. Mulai dari station 1 yang masang dari bodi dengan motor elektriknya. Jadi kita sudah sangat modern pembuatan manufaktur ini. Semuanya ini yang kelihatan rangka ini adalah buatan Bika Konstruksi Pak Mahendra, buatan Bika Konstruksi. Artinya
hampir semua komponen gesit ini memang diproduksi di Indonesia ya, Ya, Pak? Sebagian ada dari Wika Group ya, Pak? sebagian besar sudah diproduksi di Indonesia dan di Wika Konstruksi. Hanya 3 komponen yang kita belum bisa produksi, yaitu aki atau baterai, rem, sama lampu. Oke, tapi ke depan tentunya kita berharap itu semua bisa diproduksi di nasional ya, Pak? Harus bisa. Jadi saat ini TKDN kita sudah 46%, 46%. di mana untuk motor nasional minimal adalah 40%, sehingga kita sudah memenuhi syarat sebagai motor listrik nasional. Baik, Pak. Artinya sudah memenuhi syarat sebagai motor nasional dan brandnya pun adalah brand nasional, Pak Agung ya. Oh, Tidak pastinya. menggunakan dari luar Ya, pastinya. brand Karena gesit nasional. adalah asli brand Indonesia. Jadi kita lihat di stasiun 8 kira-kira sudah dari stasiun 1 sampai stasiun 7 tadi kira-kira sudah 50%. Dalam waktu 3 menit sudah terbentuk bodi seperti ini ya. Kemudian 3 menit sisanya adalah finishing untuk elektrikalnya. Jadi satu line ini dalam 6 menit memproduksi 1 unit sepeda motor dan hanya diisi oleh 20 orang, Pak Agung ya. Ya. Artinya sangat-sangat efisien Pak ya proses produksinya ya. Efisien sekali. Luar biasa. Dan kita satu hari, satu shift Pak Mahendra bisa menghasilkan 200 motor. Oke. 200 motor untuk satu shift ya. Untuk satu shift hari. Jadi saat ini kita baru ada satu line saja. Mungkin nanti kalau tahun depan sudah perkembangan motor listrik di Indonesia ini sudah masif, kita akan nambah satu line lagi. Artinya proses produksi sepeda motor gesit ini sudah tidak kalah dibandingkan dengan brand-brand motor produksi lain dan mungkin juga merek Ya. nasional ya Pak Agung. Jadi Kan kebetulan seperti itu ya. CC-nya juga lumayan Pak Mahendra, jadi sekitar 110 dengan kecepatan juga bersaing dengan motor premium lainnya. Kemudian chargingnya 3 jam ini bisa untuk 60 kilo sehingga saya pikir sudah sangat. Nah ini ya, ini sudah stasiun ke 14, ini sudah terakhir. Jadi dari stasiun 1 sampai 14 tadi hanya butuh waktu kurang dari 6 menit. Kurang dari Sudah 6 menit jadi untuk satu menjadikan motor. satu unit sepeda motor ini Iya, Pak Agung ya. jadi ini jalan ya kecepatan, pakai kecepatan sehingga secara otomatis dari stasiun 114 sudah pasti jadi. Kemudian setelah keluar dari ini masuk ke QC, Masuk ke quality control. quality control baru kita jual. Saya kira gitu Pak Mahendra, ini udah stasiun 14 stasiun terakhir. Dan Mungkin ini baterai stasiun tinggal pasang baterai seperti ini. Nah, ini adalah baterainya nih, Sobat Bika. Ini adalah baterainya gesit yang nanti akan digunakan sebagai power supply di sepeda motor gesit. Baterai ini mampu berjalan sampai dengan 60 km sesuai dengan spesifikasinya saat ini. Dan bisa diswap Pak Mahendra. Dan bisa Jadi diswap kalau nanti baterainya depannya. habis bisa kita isi dengan baterai baru. Baterai baru. Ya. Nah, kita akan lihat proses quality control terhadap motor gesit ini, Sobat Bika. Jadi, Ya. Sobat Bika yang akan membeli motor gesit tidak perlu khawatir. Karena proses quality control ini juga sudah dilakukan sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap motor yang akan diterima oleh konsumen itu sudah lolos dari QC Pass yang dipersyaratkan oleh industri. Kita lihat ya, ini salah satu quality control untuk ngecek speed sama rem ya, untuk ngecek speed sama rem sehingga yang lulus dari sini saya pastikan semuanya adalah baik. Nah, Sobat Wika, saat ini kita sedang berada di area stockyard motor-motor gesit yang siap dikirimkan ke rumah Sobat-Sobat Wika semua. Ya. Nah, Pak Agung, dari proses produksi yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Agung, nah nanti ke depannya proses distribusi terhadap motor gesit ini akan seperti apa, Pak Agung, sampai dengan diterima oleh tangan para konsumen masyarakat Indonesia di tanah air? Ya, jadi gini Pak Mahendra, kita ada dua ya. Yang pertama adalah retail, tentunya kita kerjasama dengan distributor dan kita sudah ada 50 dealer di seluruh Indonesia. Sehingga untuk retail kita melayani melalui dealer-dealer yang ada. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa BUMN, kemudian kementerian, sehingga nanti operasi daripada mereka akan disupport oleh motor gesit. Saat ini kita baru ada 3 varian warna Pak Mahendra, yang satu merah, kemudian putih, sama hitam. Sama hitam. Iya. Oke, Pak Agung. Sebenarnya
Bagaimana Pak Agung kemudahan masyarakat dalam memperoleh motor gesit ini? Harganya sebenarnya berapa sih Pak Agung motor gesit ini, Pak? Ya, jadi harganya kurang lebih 27 juta. 27 juta. Di beberapa dealer sudah ada melalui kredit juga, sama seperti motor yang lainnya maupun tunai. Kemudian kita juga servis, bahkan servisnya kita datang ke rumah Pak Indra. Home service ya Pak? Home ya? service, jadi nggak usah repot-repot. Nanti kalau ada sesuatu yang rusak atau apa, dari Gesit akan datang langsung ke rumah mereka. Artinya dengan harga 27 juta itu, 27 juta itu sudah termasuk baterai kan Pak Agung? Sudah Ya? termasuk baterai. Artinya harga 27 juta itu adalah harga yang cukup ekonomis para Sobat Bika, karena sekarang ya Sobat Bika tahu sendiri harga road bike aja udah berapa gitu, dan itu masih ngontel gitu. Sementara ini tinggal naik aja ya Pak. Tinggal naik, nggak perlu ganti oli, nggak bakal ada perlu isi kerusakan bensin, mesin. ya. Jadi betul-betul sangat ekonomis, dan betul. dengan kecepatan yang tidak kalah dengan motor biasa. Siap. Nah, motor ini pun juga sudah dipercaya oleh beberapa institusi nasional seperti PLN, kemudian Dinas Perhubungan dan sebagainya, termasuk juga para penyedia jasa transportasi online. Itu pun sebagian juga sudah menggunakan motor gesit ini, Sobat Bika. Sehingga tidak perlu khawatir ya Pak Agung ya, bagi para sobat-sobat Bika untuk bisa memiliki motor gesit ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada para calon pengguna motor gesit ini Pak Agung? Jadi saya kira tadi sudah cukup banyak, tapi saya hanya memastikan bahwa motor listrik gesit ini akan menjadi solusi dari polusi udara yang ada di Indonesia, dan juga ini betul-betul ramah lingkungan. Kita tidak hanya memperhatikan masalah ramah lingkungan, tetapi kita juga sudah survei bahwa pemakaian daripada motor ini betul-betul sangat enak ya, sudah melalui beberapa tahapan sehingga bisa bersaing dengan motor yang menggunakan premium. Yang kedua adalah ini sangat irit sekali ya, sangat irit sekali. Kita hanya dengan ngecas 3 jam, kurang lebih hanya butuh biaya 2.500, bisa saya pakai untuk 60 km, sehingga ini betul-betul sangat efisien Pak Mahendra. Oke. Sangat efisien. Berarti ini juga termasuk salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian PT Wijaya Karya Persero Tbk, karena Bima ini berada di bawah naungan PT Wijaya Karya Persero Tbk dalam menyediakan industri yang ramah lingkungan serta akan menjadi green energy di masa depan. Demikian para Sobat Wika, kita sudahi dulu kunjungan kita ke pabrik Wika Industri Manufaktur. Saya Mahendra Wijaya selaku Sekretaris Perusahaan, dan Pak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk mengucapkan terima kasih. Jangan lupa beli gesit.